Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Habibah di mata pelajaran PPKN. Apa kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja. Mudah-mudahan sehat dan kalian bisa mengikuti pembelajaran PPKN Bu Habibah kali ini. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran PPKN, mari kita berdoa dulu. Semoga nanti kita akan bisa memahami apa materi-materi yang sudah akan saya berikan ke kalian semua. Kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih di bab yang kedua. Kita tuntaskan hari ini dan nanti insya Allah nanti akan kita selesaikan. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan harian 2. Baik, untuk menghabiskan materi di mata pelajaran PPKN bab yang kedua ini, kita akan bahas tentang masalah pertahanan negara. Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara? Pertahanan negara adalah merupakan suatu ataupun segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa ini dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian apa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri? Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban negara ataupun ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri. Nah, dari pertahanan negara ataupun keamanan dalam negeri, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Nah, dalam sistem pertahanan dan keamanan negara tersebut ternyata di dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah diatur dalam peraturan-peraturannya. Ya, di situ kita bisa membuka aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pasal 30 ayat 2 yang berbunyi atau yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu ternyata dibagi atau dikategorikan menjadi 2 kategori, di mana satu, tenaga atau Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian itu adalah merupakan kekuatan utama dalam upaya pertahanan negara. Kategori yang kedua adalah rakyat. Rakyat itu merupakan suatu kekuatan pendukung, di mana Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian bila tidak melaksanakan atau melakukan suatu kekuatan utama sudah mulai melemah, maka kategori yang kedua yang akan melaksanakan upaya pembelaan negara, yaitu apa? Yaitu rakyat. Rakyat adalah merupakan faktor pendukung dalam upaya pertahanan negara. Nah, dalam sistem pertahanan negara bersifat semesta itu bercirikan 3 ciri. Yang pertama adalah kerakyatan, di mana semua pertahanan dan keamanan negara itu merupakan suatu upaya
untuk ya kepentingan rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, di mana sumber daya nasional dan daya guna itu diwujudkan sebagai upaya pertahanan negara. Kemudian ciri yang ketiga adalah kewilayahan, di mana mengatur tentang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografi negara, di mana negara kita sebagai negara kepulauan. Nah, dari tiga ciri sistem pertahanan negara yang bersifat semesta itu adalah merupakan suatu bentuk ciri yang khas yang dimiliki dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Nah, bagaimana upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui bela negara? Nah, dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bela negara itu diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, ternyata dalam upaya bela negara, pertahanan negara, semuanya diatur dalam aturan-aturan guna melaksanakan penyelenggaraan negara di Indonesia ini. Nah, dalam upaya bela negara itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu bisa diwujudkan melalui yang pertama, keikutsertaan kita sebagai siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, upaya-upaya bela negara itu bisa kita lakukan seperti hal yang Bu Habibah sebutkan tadi. Nah, upaya bela negara itu pun juga dapat diwujudkan dalam berbagai bidang, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian bagaimana wujud dalam upaya bela negara dalam kehidupan kemasyarakatan? Contohnya apa? Contoh dalam kehidupan kemasyarakatan, keikutsertaan kita dalam pos kamling ataupun jaga ronda malam. Nah, itu adalah upaya wujud peran serta warga negara atau masyarakat dalam upaya bela negara. Kemudian apalagi wujudnya? Wujudnya keikutsertaan kita di dalam sekolah, ya, dalam formal di sekolah, di lingkungan sekolah itu bisa kita wujudkan dalam keikutan serta kita dalam organisasi OSIS. Kemudian apa? Keikutan serta kita dalam ekstra, bisa ekstra paskibra, bisa ekstra pramuka, dan masih banyak lagi sebagai wujud upaya kita di lingkungan sekolah dalam upaya pertahanan keamanan bela negara. Nah, hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, ya, membuat kita sebagai pelajar menjadi satu konsep yang utuh, bahwa
upaya pertahanan negara dan bela negara itu bisa kita wujudkan mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian masyarakat, bahkan pada warga negara di tingkat keahlian atau profesi. Nah, hal-hal tersebut adalah merupakan suatu wujud bagaimana upaya kita dalam bela negara. Ya, itu ya materi yang bisa Bu Habibah berikan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan silahkan untuk menunjang materi ini silahkan kalian mencari materi-materi yang mendukung yang ada kaitannya dengan bela negara. Baik, untuk mengakhiri, tak lupa Bapak akan beri tugas untuk kalian. Silahkan mencari pasal-pasal ataupun undang-undang yang terdapat di dalam aturan-aturan pemerintah, bisa berwujud undang-undang dan bisa berwujud pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang upaya bela negara. Bapak ulangi sekali lagi, cari undang-undang atau aturan-aturan yang berkaitan tentang masalah bela negara. Tulis di dalam buku tugas kalian pasalnya, isinya, tulis dengan rapi, foto, dan kirim ke email Bu Habibah seperti biasa, sra.habibah@gmail.com. Begitu Bu Habibah tutup untuk pertemuan kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.